Om Swastiastu. Salam sehat. Perkenalkan, saya Niputi Asni Marita Dewi. Dan saya Nimade Ariswartini. Kami berdua dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Hari ini kami akan mempresentasikan esai kami yang berjudul E-Health, Optimalisasi Sistem Pelayanan Kesehatan dan Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Kesehatan berbasis healing di tengah ironi pandemi COVID-19. Berbicara soal kebahagiaan, Aristoteles pernah mengatakan bahwa kebahagiaan tidak hanya soal mengejar nikmat dan juga menghindari rasa sakit. Terlepas dari itu, manusia bisa hidup bahagia hanya dengan mengembangkan dirinya dan mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Nah, manusia pada dasarnya memiliki satu tujuan hidup, yaitu hidup bahagia tanpa ada rasa sakit dibuatnya. Semua hal akan diusahakan dan dirakit agar dia bisa hidup tanpa rasa sakit. Manusia juga akan cenderung beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi untuk mengembangkan solusi atas konflik yang senantiasa terjadi. Karena keterbatasannya, manusia mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan sekitarnya dan juga membuka mata atas potensi yang dikaruniai oleh Tuhan. Tidak dapat dipungkiri, untuk meraih tujuan hidupnya, manusia memerlukan satu modal utama. Semua orang juga sepakat bahwa satu modal utama itu adalah kesehatan. Mengapa demikian? Karena apabila manusia itu sehat, mereka bisa melakukan semua aktivitas, baik itu fisik maupun mental. Nah, sebaliknya, apabila kesehatan itu tidak diusahakan, maka hal yang sangat vital ini akan menimbulkan masalah yang fatal. Apalagi, kesehatan selalu menjadi topik yang krusial. Nah, pusat pelayanan kesehatan termasuk tenaga kerja di dalamnya selalu menjadi harapan bagi masyarakat untuk menunjang kesehatan diri, sekaligus berperan menjadi pionir kesehatan. Nah, mengapa demikian? Kembali lagi pada Permenkes RI nomor 43 tahun 2019, di mana Pusat Pelayanan Kesehatan dan juga Fasilitas Kesehatan menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat baik dalam fungsi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Atas fungsi tersebut, masyarakat mengharapkan Pusat Pelayanan Kesehatan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik itu saat sakit maupun sebelum sakit, baik itu dalam fungsi pengobatan maupun pencegahan dan peningkatan status kesehatan. Namun, kita semua tahu bahwa sekarang kita dihadapkan pada kondisi yang sangat tidak terdeteksi. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak sekali perubahan di aspek kehidupan. Nah, salah satunya adalah sistem pelayanan di pusat pelayanan kesehatan yang mulai mengalami perubahan signifikan dan juga masyarakat yang mulai enggan datang ke pusat pelayanan kesehatan. Peralihan dari sistem patient center menjadi people center menyebabkan tidak hanya kesehatan pasien saja yang diutamakan, tetapi juga tenaga kesehatan yang bekerja. Lonjakan pasien positif COVID-19 juga menyebabkan pusat pelayanan kesehatan mengalami kewalahan, baik dari segi tenaga kesehatan maupun kapasitas untuk merawat pasien. Dampaknya, pusat pelayanan kesehatan mulai menerapkan aturan baru seperti membatasi kunjungan, harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan, dan menerapkan prosedur tambahan saat akan memasuki ruang periksa. Masyarakat sendiri kini juga menjadi enggan datang ke pusat pelayanan kesehatan akibat adanya aturan baru dan menjadi khawatir berlebih karena lonjakan pasien COVID-19 yang dirawat di pusat pelayanan kesehatan. Nah, berkurangnya kunjungan ke pusat pelayanan kesehatan memberikan dampak yang signifikan juga bagi pusat pelayanan kesehatan, termasuk bagi tenaga kerja kesehatannya. Mengapa demikian? Karena di masa pandemi seperti sekarang, banyak sekali tempat kerja yang mulai diberhentikan, sehingga dampaknya tenaga-tenaga kerjanya harus diberhentikan atau dikurangi upah kerja dan juga jam kerjanya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, terhitung per Februari 2020, angkatan kerja di Indonesia bertambah sebanyak 1,73 juta dari tahun 2019. Ini dibarengi juga dengan perluasan lapangan kerja, termasuk di bidang kesehatan yang bertambah sebanyak 0,13%. Perluasan lapangan pekerjaan ini masih belum bisa menjamin tenaga kerja, baik yang fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman untuk mendapatkan pekerjaan. Ditambah dengan kondisi pandemi ini yang mengharuskan beberapa tempat kerja berhenti beroperasi dan memutus kerja karyawannya. Terhitung sampai April 2020, sebanyak 1,2 juta orang di PHK akibat pandemi. Nah, bisa disimpulkan bahwa kondisi perekonomian negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, untuk menanggulangi kondisi perekonomian negeri yang sedang miris, maka pemerintah mengeluarkan Kartu Prakerja dan juga meregulasi pelayanan kesehatan di negeri ini. Tetapi, hal itu masih dirasa belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini. Lantas, usaha apa ya yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, ada satu hal, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga melakukan aktivitas berbasis daring di tengah pandemi COVID-19 ini. E-Health adalah
aplikasi berbasis teknologi yang menyediakan layanan seputar home care, edukasi, serta penyediaan informasi terkait COVID-19 dan sistem pelayanan kesehatan di masa pandemi ini. Dengan akses yang mudah dan juga fitur yang beragam, diharapkan aplikasi ini mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang seragam. Aplikasi ini merupakan terobosan yang menyukseskan ganyang revolusi industri 4.0 melalui pemanfaatan teknologi untuk mengatasi problematika negeri. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi eHealth. Aplikasi ini dapat digunakan secara mobile kapanpun dan dimanapun. Aplikasi ini juga mengandung mitra kerja yaitu Jack dalam rancangan dan sistem software desainnya. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur yang berbasis healing, yaitu home care, edukasi, dan healing mind. Nah, mau tahu lebih lanjut lagi? Ayo kita simak. Setelah pengguna mendownload aplikasi ini, pengguna akan ditampilkan menu sign in dan juga menu sign up. Ini merupakan awal proses untuk input data, yaitu nantinya pengguna akan diarahkan untuk membuat akun atau langsung masuk ke aplikasi dengan menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini merupakan tampilan dari menu sign up, yang mana input untuk pembuatan akun dilakukan jika pengguna aplikasi baru pertama kali mengakses eHealth. Adapun data yang perlu dimasukkan adalah username, email, dan juga password. Tahap selanjutnya adalah tahap interpretasi data. Pengguna akan mengisi data diri yang disesuaikan dengan kartu tanda penduduk, dan tentu akan sangat dijaga privasinya. Nah, ini merupakan tampilan dari menu Healings pada aplikasi eHealth. Terdiri dari 3 menu utama, yaitu home care, edukasi, dan healing mind. Fitur-fitur yang di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya sesuai dengan keluhan. Ini merupakan tampilan dari fitur home care yang memberikan layanan kesehatan secara holistik kepada pengguna sesuai dengan keluhan yang dialami oleh pengguna. Fitur ini juga dilengkapi dengan subfitur Healthier Nearby atau tenaga kesehatan terdekat Anda, yang mana layanan ini memberikan layanan seputar perawatan luka, child care atau perawatan pada anak, kemudian caregiver, dan juga incidental care untuk keadaan darurat. Fitur selanjutnya adalah fitur edukasi, yang mana menyajikan data informatif kepada pengguna dalam meningkatkan pengetahuan seputar kesehatan termasuk informasi terkait COVID-19. Informasi ini dikemas dengan bahasa yang luas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Fitur ini menyediakan layanan edukasi berbasis audio visual yang menarik dan interaktif. Contohnya video, podcast, artikel, atau fun fact, kemudian komik. Selain itu, dalam fitur ini, pengguna juga dapat berkontribusi untuk mengunggah karya seputar pengetahuan kesehatan. Fitur ini juga tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa dalam mengunggah karya-karyanya. Ini merupakan tampilan dari subfitur unggah karya. Karya dapat diunggah dalam bentuk artikel, video maupun komik. Sebelum diunggah dan dipublis pada aplikasi eHealth, karya tersebut akan melalui proses seleksi oleh reviewer sehingga nantinya karya tersebut layak untuk diunggah pada aplikasi eHealth. Adapun data yang perlu dimasukkan adalah nama kreator, judul karya, dan juga jenis karya. Nah, ini merupakan tampilan dari fitur Healing Mind. Fitur ini menyajikan layanan refreshing jiwa dalam bentuk audio visual. Kemudian konten-konten dalam fitur ini mengandung manajemen stres yang bisa diterapkan oleh pengguna sehingga dapat meningkatkan kesehatan jiwa pengguna, seperti layanan video dan musik meditasi, dan juga ulasan mengenai manajemen stres. Selain itu, dalam fitur ini juga disediakan layanan book a session untuk berkonsultasi langsung dengan konselor jika pengguna ingin melakukan janji temu secara langsung kepada konselor untuk melakukan konseling. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, aplikasi eHealth adalah sistem yang berkontribusi dalam optimalisasi sistem pelayanan kesehatan, khususnya di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ini. Periode ini merupakan periode di mana seluruh aspek di dunia ini mengalami penurunan, termasuk pelayanan kesehatan yang seharusnya dioptimalkan. Pemanfaatan teknologi dalam bentuk aplikasi eHealth ini merupakan upaya solutif bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan yang ingin mencari pekerjaan sampingan. Namun, aplikasi ini akan menjadi upaya solutif jika seluruh pihak mau berkontribusi dalam hal penyebar luasan aplikasi ini. Nah, sekian presentasi tentang esai kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dan terima kasih.
Om Santi 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 Om. E-Health, saya sehat, Anda sehat, kita sehat.